Hei kamu, OB seperti kamu jangan sentuh ruang rapat ini. CEO cantik itu membentak keras di depan semua karyawan. Lihat bajumu, orang miskin seperti kamu tahu diri sedikit. Semua orang tertawa saat pemuda santri itu hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu." Tapi beberapa jam kemudian, seluruh kantor langsung syok. Pagi itu hujan turun pelan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Jalanan tanah masih basah ketika seorang pemuda memakai jaket lusuh, berjalan menuju terminal sambil membawa tas ransel hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh, dan langkahnya penuh keyakinan. Namanya Fikri, usianya baru 25 tahun. Sejak kecil ia hidup sederhana bersama ibunya yang hanya berjualan gorengan di depan rumah. Ayahnya telah lama meninggal dunia saat Fikri masih duduk di bangku madrasah. Sejak saat itu, Fikri tumbuh menjadi anak yang mandiri dan terkenal sopan di kampungnya. Selama bertahun-tahun Fikri belajar di pesantren modern. Ia dikenal sebagai santri pendiam yang rajin membantu para ustaz. Meski hidup pas-pasan, ia selalu menjadi salah satu murid terbaik. Namun tidak banyak orang tahu bahwa diam-diam Fikri memiliki kemampuan luar biasa dalam bahasa asing. Ia tidak pernah suka pamer. Bagi Fikri, ilmu bukan untuk menyombongkan diri. Jaga adabmu lebih tinggi daripada ilmumu. Itu pesan yang selalu diingat dari gurunya. Kini, setelah ibunya mulai sering sakit-sakitan, Fikri memutuskan merantau ke kota demi mencari pekerjaan. Ia ingin ibunya bisa hidup tenang tanpa harus terus berjualan. Di bawah panas matahari, bus tua yang dinaikinya akhirnya tiba di kota Jakarta. Gedung-gedung tinggi menjulang di mana-mana. Lampu kota terlihat sibuk bahkan sejak pagi. Fikri menatap semua itu dengan kagum sekaligus gugup. Ia hanya membawa uang seadanya. Beberapa hari Fikri berkeliling mencari pekerjaan. Namun berkali-kali, ia ditolak karena penampilannya terlalu sederhana dan tidak memiliki orang dalam. Sampai suatu hari, ia melihat lowongan kecil tertempel di depan sebuah gedung perusahaan besar. Dicari office boy. Fikri langsung masuk dan mencoba melamar. Perusahaan itu bernama Gratama Group, salah satu perusahaan besar yang sedang terkenal di kota itu. Gedungnya megah, lantainya mengkilap, dan semua karyawan terlihat rapi memakai pakaian mahal. Fikri merasa kecil saat pertama kali masuk ke sana. Beberapa orang bahkan memandangnya sinis karena pakaiannya sederhana. "Yakin mau kerja di sini?" bisik salah satu satpam sambil tertawa kecil melihat sepatu Fikri yang sudah usang. Fikri hanya tersenyum sopan. Tak lama kemudian, ia dipanggil oleh bagian HRD untuk wawancara singkat. Karena posisi yang dilamar hanyalah office boy, prosesnya tidak terlalu lama. Pihak perusahaan juga sedang membutuhkan OB tambahan secepat mungkin. Dan hari itu, Fikri diterima bekerja. Meski hanya menjadi OB, wajah Fikri terlihat sangat bersyukur. Ia langsung sujud syukur di kamar kontrak kecil yang baru disewanya malam itu. "Alhamdulillah, ibu pasti senang," gumamnya pelan sambil menahan air mata. Namun Fikri belum tahu bahwa pekerjaan barunya itu akan menjadi awal dari banyak penghinaan yang harus ia hadapi setiap hari. Hari pertama bekerja dimulai. Fikri datang paling pagi dibanding semua karyawan lain. Ia membersihkan meja, mengepel lantai, mengangkat galon, dan menyiapkan kopi untuk seluruh staf kantor tanpa mengeluh sedikit pun. Namun keramahan Fikri justru sering dibalas dengan sikap meremehkan. "Hai Ubi, cepat dikit dong, kopi saya kurang manis. Kalau kerja jangan lemot." Bentakan dan hinaan mulai menjadi makanan sehari-hari. Bahkan beberapa karyawan sengaja menyuruh Fikri melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan tugasnya. Fikri hanya diam sambil mengucapkan, "Baik, Kak." Sikapnya tetap sopan meski diperlakukan buruk. Suatu siang, suasana kantor mendadak berubah tegang. Semua karyawan langsung sibuk merapikan pakaian dan meja kerja. Ternyata sang CEO datang. Suara heels mahal terdengar memasuki ruangan. Seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun berjalan dengan tatapan dingin dan penuh wibawa. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya elegan, dan auranya membuat semua orang segan. Dialah Halinu Wijaya, CEO muda pemilik Gratama Group. Cantik, kaya, cerdas, tapi terkenal sangat sombong dan perfeksionis.
Saat berjalan melewati lorong kantor, Helene tiba-tiba berhenti. Tatapannya mengarah ke Fikri yang sedang membawa tumpukan dokumen dan alat pel. Helene mengernyit. OB baru? Salah satu staf langsung menjawab cepat. Iya, Bu. Helene memandang penampilan Fikri dari atas sampai bawah. Tatapan itu membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Kenapa perusahaan ini menerima pegawai dengan penampilan seperti ini? Ucap Helene dingin. Beberapa karyawan langsung tertawa kecil. Fikri hanya menunduk tenang. Helene kembali berkata, pastikan dia bekerja benar. Saya tidak suka melihat hal berantakan di kantor saya. Baik, Bu. Helene pun pergi meninggalkan ruangan. Namun sejak hari itu, nama Fikri mulai dikenal seluruh kantor bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai OB rendahan yang pantas dihina. Hari-hari Fikri di perusahaan besar itu tidak pernah mudah. Setiap pagi, saat langit Jakarta masih gelap, Fikri sudah bangun untuk salat tahajud di kamar kontrak kecilnya. Setelah itu, ia bersiap, bekerja dengan pakaian sederhana, yang selalu rapi meski sudah mulai kusam dimakan waktu. Ia berangkat lebih awal daripada semua karyawan, namun tidak ada yang menghargai kerajinannya. Bagi sebagian orang di kantor itu, Fikri hanyalah seorang office boy rendahan. Fikri, pel ruang meeting sekarang. Fikri, belikan kopi dulu. Hah, jangan lambat. Bentakan demi bentakan terdengar hampir setiap hari. Kadang saat Fikri sedang membersihkan meja, beberapa karyawan sengaja mengotori lantai yang baru dipelnya sambil tertawa. Namanya juga OB. Kerjaannya begitu? Ucap salah satu staf pria sambil menyeringai. Yang lain ikut tertawa. Fikri hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, jawabnya pelan. Sikap tenangnya justru membuat sebagian orang semakin suka meremehkannya. Mereka menganggap Fikri terlalu bodoh untuk melawan. Padahal, Fikri hanya memilih menjaga adab. Suatu siang, Fikri sedang membawa beberapa gelas kopi menuju ruang rapat direksi. Tangannya penuh karena harus membawa dokumen sekaligus minuman. Saat melewati lorong, tiba-tiba salah satu manajer sengaja menabraknya. Cangkir kopi jatuh pecah di lantai. Cairan kopi mengenai celana mahal sang manajer. Hei, mata kamu di mana? Bentaknya keras. Semua orang langsung menoleh. Fikri buru-buru membungkuk meminta maaf. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Namun sang manajer malah mendorong bahu Fikri kasar. OB miskin seperti kamu memang bikin masalah saja. Beberapa karyawan mulai berbisik dan menertawakan Fikri. Saat itulah suara Hills terdengar mendekat. Helene datang. CEO muda itu melihat pecahan cangkir di lantai lalu menatap tajam ke arah Fikri. Apalagi ini? Tanyanya dingin. Dia menumpahkan kopi ke saya. Bu, jawab sang manajer kesal. Helene menghela napas panjang seolah muak. Kalau kerja pakai otak, jangan cuma datang membawa penampilan menyedihkan. Ucapnya tanpa rasa kasihan. Kalimat itu menusuk hati Fikri. Namun pemuda santri itu tetap menunduk sopan. Maaf, Bu. Helene lalu pergi begitu saja tanpa mendengar penjelasan. Sementara para karyawan kembali tertawa pelan. Hari itu, untuk pertama kalinya Fikri merasakan dadanya sangat sesak. Bukan karena lelah bekerja, tetapi karena dipermalukan di depan banyak orang. Malam harinya, Fikri duduk sendiri di kamar kontraknya yang sempit. Atap kamar bocor sedikit karena hujan deras. Ia membuka ponsel lamanya, lalu melihat foto ibunya di kampung. Perlahan senyum muncul di wajahnya. Fikri harus kuat, bisiknya pelan. Tak lama kemudian telepon dari ibunya masuk. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kerjaannya? Suara ibunya terdengar lembut. Fikri langsung tersenyum meski matanya mulai berkaca-kaca. Alhamdulillah baik. Bu, kamu jangan terlalu capek ya. Iya Bu. Ibunya lalu berkata dengan suara penuh kasih. Rezeki itu bukan cuma soal uang. Nah, kadang Allah sedang melatih hati kita supaya lebih kuat. Ucapan itu membuat Fikri terdiam. Dadanya terasa hangat. Ia menghapus air matanya diam-diam agar ibunya tidak khawatir. Keesokan harinya penghinaan kembali terjadi. Saat jam makan siang, para karyawan makan di kantin khusus staf kantor. Fikri duduk sendiri di sudut sambil membawa bekal. Sederhana berisi tempe dan nasi putih. Beberapa karyawan wanita melirik sinis. Kasihan ya, makanannya begitu. Tapi cocok sih buat OB. Mereka tertawa kecil.
Fikri tetap makan dengan tenang sambil membaca sedikit hafalan Al-Quran di ponselnya. Tak jauh dari sana, Helin tanpa sengaja melihat Fikri. Entah kenapa, ia merasa aneh. Di tengah semua hinaan yang diterima, pemuda itu tidak pernah marah, tidak pernah membalas, tidak pernah menunjukkan dendam. Padahal banyak pegawai lain biasanya sudah berhenti kerja sejak lama jika diperlakukan seperti itu. Namun Helin segera membuang pikirannya. Baginya, Fikri tetap hanya seorang OB biasa. Beberapa minggu berlalu, nama Fikri semakin dikenal di kantor. Bukan karena prestasi, tetapi karena menjadi bahan ajakan hampir semua orang. Sampai suatu hari, perusahaan Gratama Group mendapat kabar penting. Investor asing besar dari luar negeri akan datang untuk melakukan kerjasama miliaran rupiah. Seluruh kantor langsung sibuk luar biasa. Helena bahkan terlihat sangat tegang karena proyek itu bisa menentukan masa depan perusahaannya. Semua dipersiapkan secara mewah, termasuk penerjemah profesional internasional yang sudah disewa khusus. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pertemuan besar itu akan menjadi awal terbukanya rahasia terbesar seorang office boy bernama Fikri. Sejak kabar kedatangan investor asing tersebar, suasana di perusahaan Gratama Group berubah total. Semua divisi sibuk. Karyawan yang biasanya santai kini bekerja sampai malam. Ruang meeting dibersihkan berkali-kali. Dekorasi kantor diganti lebih mewah. Bahkan Helin sendiri turun langsung mengawasi setiap persiapan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, ucap Helin tegas dalam rapat. Semua karyawan langsung mengangguk tegang. Sementara itu, di balik sibuknya kantor besar itu, Fikri tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Datang paling pagi, membersihkan ruangan, mengangkat barang, membuat kopi, dan menerima hinaan. Malam itu sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya beberapa staf lembur yang masih berada di kantor. Fikri sedang mengepel lantai dekat ruang meeting utama ketika suara seseorang terdengar panik dari dalam ruangan. Bagaimana ini? Presentasi investor semuanya pakai bahasa Inggris. Kita harus latihan lagi sebelum besok. Fikri tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa manajer. Salah satu staf terlihat kesulitan membaca dokumen berbahasa Inggris. Pelafalannya berantakan hingga beberapa orang tertawa malu. Namun tiba-tiba, Fikri pelan-pelan berkata dari dekat pintu, "Maaf, pengucapannya sedikit kurang tepat." Ruangan mendadak hening. Semua mata langsung menoleh ke arah Fikri. Salah satu manajer mengernyit kesal. "Kamu ngerti bahasa Inggris?" Fikri terlihat ragu menjawab, "Sedikit, Pak." Beberapa orang langsung tertawa. "Oh, besok pintar. Paling cuma bisa yes nomor." Namun Fikri tetap tenang. Salah satu staf lalu sengaja menyerahkan dokumen presentasi kepada Fikri dengan nada mengejek. "Nih coba baca kalau memang bisa." Mereka menunggu sambil tersenyum merendahkan. Namun beberapa detik kemudian, suasana ruangan perlahan berubah. Fikri membaca dokumen itu dengan pengucapan bahasa Inggris yang sangat jelas dan lancar, bahkan terdengar seperti penutur asli. Satu persatu orang mulai saling berpandangan. Tawa mereka perlahan hilang. Setelah selesai membaca, Fikri mengembalikan dokumen itu dengan sopan. "Kurang lebih seperti itu, Pak." Ruangan langsung sunyi. Salah satu staf terlihat tidak percaya. "Kak, kamu belajar dari mana?" Fikri hanya tersenyum kecil. "Dari pesantren dulu." Namun sebelum percakapan berlanjut, salah satu manajer malah tertawa sinis. Paling cuma hafalan." Iya. Bahasa Inggris sekarang gampang dipelajari di internet. Mereka mencoba meremehkan lagi demi menjaga gengsi. Fikri tidak membalas apapun. Ia kembali mengepel lantai seperti biasa. Padahal, apa yang baru mereka dengar hanyalah sebagian kecil dari kemampuan Fikri. Malam semakin larut. Setelah semua pekerjaan selesai, Fikri duduk sendiri di musola kecil kantor. Ia membuka Al-Quran lusuh miliknya lalu membaca perlahan dengan suara tenang. Di tempat sunyi itu, wajah Fikri terlihat berbeda, damai, teduh. Tidak seperti saat ia berada di tengah hiruk-pikuk kantor yang penuh hinaan. Tak lama kemudian, satpam tua kantor bernama Pak Rahmat datang menghampiri. Pak Rahmat adalah satu-satunya orang di kantor yang sering bersikap baik kepada Fikri. "Kamu belum pulang, Ki?" tanyanya ramah. "Sebentar lagi, Pak."
Pak Rahmat duduk di samping Fikri sambil tersenyum. Bapak heran sama kamu. Fikri menoleh pelan. Heran kenapa, Pak? Kamu pintar, sopan, tapi mau JTOB. Fikri tersenyum kecil lalu menunduk. Pekerjaan halal tidak ada yang hina, Pak. Jawaban itu membuat Pak Rahmat diam sesaat. Ia semakin kagum pada pemuda sederhana itu. Tanpa banyak orang tahu, Pak Rahmat pernah melihat sesuatu yang mengejutkan beberapa hari lalu. Saat itu ada tamu asing dari Timur Tengah yang tersesat di lobi kantor. Semua staf kebingungan karena tamu itu hanya berbicara bahasa Arab. Namun Fikri datang dan berbicara lancar menggunakan bahasa Arab dengan sangat sopan. Bahkan tamu asing itu sampai terkejut. Sejak saat itu Pak Rahmat sadar, pemuda ini bukan orang biasa. Di sisi lain, Halina sedang berada di ruang kerjanya yang mewah di lantai paling atas. Ia memeriksa ulang semua persiapan rapat investor sambil terlihat sangat tegang. Perusahaannya sebenarnya sedang mengalami masalah besar. Jika kerjasama dengan investor asing gagal, Gratama Group bisa kehilangan banyak proyek penting. Halina memijat pelipisnya pelan. Untuk pertama kalinya, wanita sombong itu merasa takut gagal. Tiba-tiba salah satu asistennya masuk. Bu Helin, penerjemah untuk besok sudah dikonfirmasi hadir. Halina mengangguk lega. Pastikan semuanya aman. Saya tidak mau ada kesalahan. Baik, Bu. Namun entah kenapa, saat ruangan kembali sepi, Halin teringat pada kejadian tadi malam. Tentang office boy sederhana yang bisa membaca bahasa Inggris dengan lancar. Halina perlahan mengernyit. Aneh, namun ia segera mengabaikannya. Baginya, tidak mungkin seorang OB memiliki kemampuan hebat. Mustahil. Halina sama sekali belum tahu bahwa pemuda yang selama ini ia hina adalah seseorang yang diam-diam menguasai 5 bahasa asing dan akan segera mengubah nasib seluruh perusahaan. Pagi itu, suasana di Gratama Group terasa jauh lebih sibuk dari biasanya. Semua karyawan datang lebih awal, lobi perusahaan dihiasi bunga mahal. Layar presentasi besar dipasang di ruang utama, dan meja rapat dipenuhi makanan premium untuk menyambut investor asing. Hari itu sangat penting. Jika kerjasama berhasil, perusahaan Halin akan mendapatkan investasi besar yang bisa menyelamatkan banyak proyek yang hampir gagal. Namun jika gagal, nama Halina sebagai CEO muda sukses bisa hancur. Halina berdiri di depan kaca ruang kerjanya sambil menarik napas panjang. Ia mengenakan blazer putih elegan dengan wajah yang terlihat sangat serius. Di meja kerjanya tersusun dokumen kontrak bernilai miliaran rupiah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Halina benar-benar merasa gugup. Asistennya masuk dengan tergesa-gesa. Bu Helin, investor dari Jepang dan Eropa sudah menuju perusahaan. Halina langsung berdiri. Semua tim siap. Sudah, Bu. Penerjemah masih di perjalanan. Halina mengangguk pelan meski hatinya tetap tidak tenang. Ia sangat bergantung pada penerjemah profesional yang sudah disewa khusus untuk rapat itu karena sebagian investor tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia. Sementara itu di lantai bawah, Fikri tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Ia membawa beberapa kardus minuman menuju ruang meeting utama sambil mendengar para karyawan sibuk membicarakan investor asing. Katanya salah satu investor dari Jepang sangat disiplin. Kalau presentasi kita jelek bisa langsung batal. Untung ada penerjemah mahal itu. Fikri hanya diam sambil terus bekerja. Tak ada satupun orang yang sadar bahwa pemuda OB itu sebenarnya memahami hampir semua percakapan dalam berbagai bahasa yang mereka bicarakan. Waktu rapat semakin dekat. Mobil-mobil mewah mulai memasuki halaman perusahaan. Para investor asing datang dengan pakaian formal dan wajah serius. Semua karyawan langsung berdiri menyambut. Halina berjalan maju dengan senyum profesional. Welcome to Gratama Group. Beberapa investor mengangguk ramah. Namun suasana mendadak berubah tegang ketika salah satu staf berlari panik menuju Halina. Wajahnya pucat. Bu, gawat. Halina langsung menatap tajam. Ada apa? Penerjemahnya tidak bisa dihubungi. Apa? Ponselnya mati sejak tadi pagi. Halina langsung berdiri kaku. Cari sekarang. Kami sudah coba, Bu, tapi tidak ada kabar. Jantung Halin mulai berdebar keras. Rapat akan dimulai kurang dari 15 menit lagi.
Semua manajer mulai panik. Bagaimana ini? Kita tidak mungkin rapat tanpa penerjemah. Investor Jepang tadi bahkan bilang mereka ingin penjelasan detail. Helene mulai kehilangan kesabaran. Kenapa hal sepenting ini bisa kacau? Suasana ruang meeting menjadi penuh kepanikan. Beberapa staf mencoba mencari penerjemah pengganti, namun semuanya terlambat. Tidak ada yang bisa datang secepat itu. Keringat dingin mulai muncul di wajah Helene. Selama bertahun-tahun memimpin perusahaan, baru kali ini ia benar-benar merasa tidak berdaya. Di tengah kepanikan itu, Fikri masuk ke ruang meeting sambil membawa air minum untuk para tamu. Ia melihat semua orang tampak tegang. Salah satu manajer bahkan memukul meja frustrasi. Kalau rapat gagal, habislah kita. Fikri terdiam sejenak. Matanya memandang Helene yang terlihat sangat cemas. Wanita sombong itu kini tampak berbeda. Tidak lagi angkuh, melainkan seseorang yang sedang takut kehilangan segalanya. Fikri menarik napas pelan. Lalu dengan suara sopan ia berkata, "Maaf, Bu." Semua orang langsung menoleh. Helene terlihat kesal karena merasa diganggu. Apalagi, Fikri menunduk hormat. "Jika Ibu tidak keberatan." Ruangan mendadak sunyi. "Saya mungkin bisa membantu menjadi penerjemah." Beberapa detik semua orang hanya diam. Lalu, suara tawa pecah di dalam ruangan. "Hahaha, OB mau jadi penerjemah? Ini bukan main-main. Jangan bikin lucu di situasi seperti ini." Beberapa orang bahkan menatap Fikri seperti orang gila. Namun Fikri tetap berdiri tenang. Helene sendiri sampai terdiam beberapa saat. Ia memandang Fikri dengan tatapan tidak percaya. "Kamu?" tanyanya dingin. Fikri mengangguk pelan. "Saya akan mencoba semampu saya, Bu." Salah satu manajer langsung membentak, "Jangan buang waktu. Ini rapat miliaran, bukan latihan sekolah." Namun sebelum Helene sempat menjawab, suara investor asing mulai terdengar dari luar ruangan. Mereka sudah datang. Rapat harus dimulai sekarang juga. Helene mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia tahu tidak ada pilihan lain. Penerjemah profesional hilang. Waktu sudah habis. Dengan napas berat, Helene akhirnya berkata, "Baik." Seluruh ruangan langsung terdiam. Helene menatap Fikri tajam. "Kalau kamu membuat masalah sedikit saja, kamu langsung keluar dari perusahaan ini." Fikri menunduk sopan. "Baik, Bu." Tak ada yang tahu, kalimat sederhana itu akan menjadi awal dari kejutan terbesar dalam sejarah perusahaan Gratama Group. Suasana ruang meeting utama terasa sangat tegang. Para investor asing sudah duduk rapi di kursi mereka sambil membuka dokumen kerjasama. Beberapa berbicara menggunakan bahasa Jepang, sebagian lagi menggunakan bahasa Inggris. Sementara di sisi lain ruangan, para manajer Gratama Group terlihat cemas. Mereka masih tidak percaya Helene benar-benar mengizinkan seorang office boy menjadi penerjemah rapat penting perusahaan. Ini gila. Kalau sampai salah terjemah, habislah kita. Bu Helene pasti terlalu panik. Bisik-bisik terdengar pelan. Namun Helene memilih diam. Meski dalam hatinya ia juga ragu besar. Tatapannya terus mengarah pada Fikri, yang kini berdiri tenang di dekat layar. Presentasi dengan pakaian sederhana khas OB. Penampilannya sangat jauh dibanding para eksekutif lain yang memakai jas mahal. Tetapi anehnya, wajah Fikri sama sekali tidak terlihat gugup. Rapat akhirnya dimulai. Salah satu investor asing dari Jepang membuka percakapan menggunakan bahasa Jepang dengan nada formal dan cepat. Beberapa manajer langsung saling berpandangan bingung. Namun detik berikutnya, Fikri mulai menerjemahkan dengan suara tenang dan lancar. Beliau mengucapkan, "Terima kasih atas sambutan dari perusahaan kita dan berharap kerjasama hari ini berjalan baik." Semua mata langsung tertuju pada Fikri. Pelafalannya terdengar sangat jelas. Bahkan logat Jepangnya terdengar alami. Salah satu investor Jepang terlihat sedikit terkejut lalu kembali berbicara panjang menggunakan bahasa mereka. Dan sekali lagi, Fikri menerjemahkan semuanya dengan sempurna tanpa melihat catatan sedikit pun. Ruangan mulai sunyi. Para manajer yang tadi meremehkan perlahan membelalakan mata. "Ini mustahil," bisik salah satu staf. Presentasi terus berjalan. Saat investor dari Eropa mulai berbicara menggunakan bahasa Inggris bisnis tingkat tinggi, Fikri kembali menerjemahkan dengan sangat profesional.
bukan hanya menerjemahkan kata demi kata, tetapi juga menjelaskan maksud pembicaraan dengan sangat rapi dan mudah dipahami. Bahkan beberapa istilah bisnis internasional yang sulit bisa ia jelaskan dengan sempurna. Helena mulai terdiam. Matanya terus memandang Fikri. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak mengenal orang yang selama ini bekerja di kantornya. Bagaimana mungkin seorang OB bisa seperti ini? Batin Helena. Namun kejutan belum berhenti. Salah satu investor Timur Tengah tiba-tiba ikut berbicara menggunakan bahasa Arab. Beberapa orang di ruangan mulai panik lagi. Tetapi Fikri langsung menjawab menggunakan bahasa Arab dengan sangat fasih. Kali ini bukan hanya menerjemahkan. Mereka bahkan sempat berdiskusi cukup panjang. Investor Arab itu sampai tersenyum kagum. Lalu ia berkata dalam bahasa Inggris, "Pemuda ini luar biasa. Saya jarang menemukan penerjemah dengan kemampuan seperti ini." Ruangan mendadak semakin sunyi. Helena sampai kehilangan kata-kata. Tangannya perlahan mengepal di bawah meja. Bukan marah, melainkan syok. Selama ini ia selalu menghina Fikri, mempermalukannya, menganggapnya bodoh hanya karena bekerja sebagai office boy. Padahal, pemuda sederhana itu memiliki kemampuan yang bahkan jauh melampaui banyak pegawai elit di perusahaannya. Di tengah rapat, salah satu investor Jepang tiba-tiba bertanya langsung kepada Fikri, "Di mana Anda belajar semua bahasa ini?" Fikri tersenyum kecil lalu menjawab sopan menggunakan bahasa Jepang. "Saya belajar sedikit demi sedikit sejak di pesantren." Jawaban itu membuat para investor semakin kagum. Sementara para karyawan Gratama Group mulai merasa malu sendiri. Beberapa orang yang dulu paling sering menghina Fikri kini bahkan tidak berani menatap wajahnya. Rapat berlangsung hampir 3 jam. Dan selama itu, tidak ada satu kesalahan pun dari Fikri. Justru suasana rapat menjadi jauh lebih nyaman karena cara bicara Fikri yang tenang dan sopan membuat para investor merasa dihormati. Hingga akhirnya, salah satu investor utama berdiri sambil tersenyum lebar. "Kami sangat tertarik bekerja sama dengan Gratama Group." Semua orang langsung menahan napas. Investor itu melanjutkan, "Dan kami sangat menghargai profesionalisme tim Anda, terutama penerjemah muda ini." Ruangan langsung dipenuhi wajah tidak percaya. Kerjasama miliaran rupiah itu akhirnya berhasil. Semua karena seorang office boy yang selama ini dipandang rendah. Setelah para investor keluar dari ruang meeting, suasana masih terasa hening. Tidak ada satupun karyawan yang berani bicara. Semua masih syok. Helena perlahan berdiri dari kursinya lalu menatap Fikri dalam diam. Untuk pertama kalinya, tatapan sombong wanita itu mulai menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penasaran besar. "Siapa sebenarnya kamu?" gumam Helena pelan. Namun Fikri hanya menunduk sopan seperti biasa. "Maaf kalau tadi ada kekurangan, Bu." Kalimat sederhana itu justru membuat hati Helena terasa semakin tertampar. Karena setelah semua penghinaan yang diterima, pemuda itu tetap rendah hati. Dan hari itu, seluruh isi kantor akhirnya sadar. Orang yang selama ini mereka hina ternyata adalah sosok luar biasa yang menyembunyikan ilmunya di balik seragam office boy sederhana. Sejak rapat besar itu selesai, suasana di Gratama Group berubah total. Nama Fikri mendadak menjadi pembicaraan di seluruh kantor. Semua orang masih tidak percaya bahwa office boy yang selama ini mereka hina ternyata mampu berbicara 5 bahasa asing dengan sangat lancar. Beberapa karyawan bahkan mulai mencari tahu tentang Fikri diam-diam. Katanya dia bisa bahasa Jepang, Arab, Inggris. Bahkan investor sampai kagum sama dia. Kenapa orang seperti itu malah jati UB? Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Namun di tengah semua itu, Fikri tetap bekerja seperti biasa. Pagi-pagi ia masih datang paling awal. Masih membersihkan meja. Masih mengangkat galon. Masih membuat kopi untuk seluruh staf kantor, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal sejak kemarin, semua orang memandangnya dengan cara berbeda. Hari itu, Helena duduk sendiri di ruang kerjanya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, pikirannya benar-benar kacau. Tatapannya kosong menatap jendela gedung tinggi di depannya. Bayangan kejadian kemarin terus terulang di kepalanya. Tentang bagaimana Fikri berdiri tenang di tengah rapat internasional. Tentang bagaimana investor asing lebih menghormati seorang OB
dibanding para direktur perusahaan. Dan yang paling membuat Haline tidak tenang adalah cara Fikri tetap bersikap sopan setelah semua penghinaan yang ia terima. Haline perlahan menutup matanya. Tiba-tiba ia teringat semua perkataannya kepada Fikri selama ini. Penampilan menyedihkan. Kalau kerja pakai otak, jangan bikin masalah. Setiap kalimat itu kini terasa seperti menampar dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Haline merasa malu pada dirinya sendiri. Suara pintu membuat Haline membuka mata. Masuk. Asistennya masuk pelan. Bu, investor dari Jepang tadi mengirim email. Haline langsung duduk tegak. Mereka bilang, sangat puas dengan hasil rapat kemarin dan ingin mempercepat kerjasama. Haline terdiam. Dadanya terasa lega. Perusahaannya akhirnya selamat dari krisis besar. Namun anehnya, ia justru tidak merasa sebahagia biasanya. Yang ada di pikirannya hanya satu orang, Fikri. Sore harinya Haline tanpa sengaja melihat Fikri sedang membersihkan musola kantor. Pemuda itu terlihat tenang sambil merapikan sajadah dan menyapu lantai. Haline berdiri diam dari kejauhan. Untuk pertama kalinya ia memperhatikan Fikri lebih lama. Tidak ada kemarahan di wajah pemuda itu. Tidak ada dendam. Padahal hampir seluruh kantor pernah merendahkannya. Haline perlahan masuk ke musola. Fikri yang melihat Haline langsung berdiri sopan. Bu Haline. Haline terlihat canggung. Perasaan itu sangat asing baginya. Selama ini Lea selalu percaya diri di depan siapapun. Namun di depan Fikri, ia justru kesulitan bicara. Kamu, Haline berhenti sejenak. Kamu sebenarnya siapa? Fikri tersenyum kecil. Saya hanya pegawai biasa, Bu. Jawaban itu membuat Haline makin tidak mengerti. Pegawai biasa tidak mungkin menguasai banyak bahasa. Fikri menunduk pelan. Saya hanya belajar sedikit demi sedikit sejak kecil. Haline menatap Fikri dalam diam. Kalau kamu punya kemampuan seperti itu, kenapa mau jadi office boy? Pertanyaan itu membuat suasana mendadak sunyi. Fikri tersenyum tipis lalu menjawab pelan. Karena ibu saya sakit. Haline langsung terdiam. Saya butuh pekerjaan cepat. Apapun pekerjaannya tidak masalah selama halal. Jawaban sederhana itu membuat hati Haline terasa sesak. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam suara Fikri. Tidak ada niat pamar. Pemuda itu benar-benar menerima pekerjaannya dengan ikhlas. Haline perlahan duduk di kursi musola. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya sangat kecil. Selama ini, Lea selalu menilai orang dari penampilan dan jabatan. Ia menganggap orang sederhana pasti tidak berharga. Padahal, orang yang paling ia hina justru memiliki ilmu, kesabaran, dan akhlak yang jauh lebih tinggi darinya. Haline menunduk pelan. Fikri, pemuda itu menoleh sopan. Saya. Namun kata-kata itu terasa berat keluar dari mulut Haline. Ego dan gengsinya seakan menahannya. Tetapi akhirnya ia berkata lirih. Saya minta maaf. Fikri sedikit terkejut. Wanita sombong yang selama ini tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Kini menundukkan kepalanya di hadapan seorang office boy. Haline melanjutkan dengan suara pelan. Saya terlalu sering merendahkan kamu. Fikri tersenyum hangat. Tidak apa-apa, Bu. Jawaban itu justru membuat mata Haline mulai berkaca-kaca. Bagaimana mungkin, setelah semua penghinaan yang diterimanya, pemuda ini masih bisa memaafkan dengan mudah. Tak lama kemudian suara azan maghrib terdengar dari luar. Fikri langsung berdiri. Sudah masuk waktu salat, Bu. Haline mengangguk pelan. Ia memandang Fikri yang mulai mengambil wudhu dengan hati yang terasa aneh, damai, tenang. Dan untuk pertama kalinya, Haline mulai menyadari bahwa kekayaan dan jabatan tidak selalu membuat seseorang mulia. Kadang, kemuliaan justru ada pada hati yang sabar dan rendah hati seperti seorang santri sederhana bernama Fikri. Keesokan paginya suasana kantor Gratama Group terasa berbeda. Biasanya saat Fikri datang, tidak ada yang peduli. Namun kini, banyak karyawan diam-diam memperhatikannya. Beberapa bahkan mulai menyapa lebih sopan. Pagi, Fikri. Hati-hati bawa barangnya. Perubahan itu terasa sangat jelas. Orang-orang yang dulu sering menghina, kini mulai canggung sendiri saat bertemu dengannya. Tetapi Fikri tetap sama seperti biasanya. Rendah hati, tenang, dan tetap bekerja tanpa berubah sedikit pun.
Di ruang rapat utama, Halina sedang mengumpulkan seluruh manajer dan staf penting perusahaan. Wajahnya terlihat serius. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ucap Halina tegas. Semua langsung diam. Halina lalu memanggil asistennya. Tolong panggil Fikri ke sini. Beberapa orang saling berpandangan bingung. Tak lama kemudian Fikri masuk dengan seragam OB sederhananya. Ia terlihat heran melihat seluruh pimpinan perusahaan berkumpul. Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Halina berdiri lalu menatap semua orang. Kalian semua selama ini mengenal Fikri hanya sebagai office boy. Suasana langsung sunyi, tapi kalian tidak pernah benar-benar mengenalnya. Halina lalu mengeluarkan sebuah map dari atas meja. Itu karena tadi malam saya meminta HRD mencari data lengkap tentang Fikri. Fikri terlihat sedikit terkejut. Halina membuka map itu perlahan. Dan detik berikutnya, seluruh isi ruangan mulai membelalakan mata. Ternyata Fikri bukan santri biasa. Ia adalah lulusan terbaik dari pesantren modern terkenal di Indonesia. Ia pernah memenangkan lomba pidato bahasa Arab tingkat nasional. Pernah menjadi penerjemah relawan untuk tamu luar negeri di acara pendidikan internasional. Bahkan, Fikri pernah mendapat tawaran beasiswa ke luar negeri. Namun semuanya ia tolak demi merawat ibunya yang sakit di kampung. Ruangan mendadak hening total. Beberapa orang sampai tidak percaya. Ya Allah, kenapa orang seperti itu malah jadi UB? Salah satu manajer yang dulu paling sering menghina Fikri perlahan menundukkan kepala karena malu. Sementara Halina terus melanjutkan. Dia bukan gagal menjadi orang besar. Dia hanya memilih menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Kalimat itu membuat hati semua orang terasa tertampar. Halina lalu menatap Fikri dengan mata berkaca-kaca. Saya selama ini salah menilai seseorang hanya dari pakaian dan jabatan. Untuk pertama kalinya, CEO cantik dan sombong itu membungkukkan badannya di depan seluruh karyawan. Saya minta maaf, Fikri. Semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka Halina akan melakukan itu. Wanita yang terkenal dingin dan tinggi hati kini benar-benar merendahkan egonya di depan seorang office boy. Beberapa karyawan mulai ikut merasa malu. Satu persatu mereka berdiri. Maafkan kami, Fikri. Kami terlalu sering menghina kamu. Maaf. Suasana ruangan perlahan berubah haru. Namun Fikri hanya tersenyum kecil. Saya tidak pernah marah kepada siapapun. Jawaban itu membuat beberapa orang semakin merasa bersalah. Tak lama kemudian Halina kembali bicara. Mulai hari ini, semua orang langsung memperhatikan. Saya ingin menawarkan posisi baru untuk Fikri. Ruangan langsung tegang. Halina melanjutkan. Fikri akan menjadi bagian hubungan internasional perusahaan. Semua langsung terkejut. Posisi itu biasanya hanya diisi orang-orang elite dengan pendidikan tinggi. Namun tak satu pun orang berani membantah karena mereka semua sudah melihat sendiri kemampuan Fikri. Halina menatap Fikri lembut. Apakah kamu bersedia? Fikri terdiam beberapa saat, lalu ia menjawab pelan. Kalau itu bisa menjadi jalan rezeki yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang, saya bersedia. Bu, jawaban sederhana itu membuat Halina tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus. Malam harinya Fikri pulang ke kamar kontraknya. Ia duduk sendiri sambil menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya. Ponselnya berdering. Ternyata ibunya menelepon dari kampung. Assalamualaikum, Nak. Fikri tersenyum hangat. Waalaikumsalam, Bu. Ibunya lalu berkata pelan. Tadi ibu mimpi ayahmu. Beliau bilang kamu akan menjadi orang besar karena kesabaranmu. Mata Fikri mulai berkaca-kaca. Ia menunduk sambil tersenyum haru. Semua karena doa ibu. Angin malam berhembus perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, Fikri merasa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Bukan karena ia akhirnya dihormati, tetapi karena ia berhasil membuktikan satu hal penting dalam hidup, bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan, pakaian, ataupun pekerjaan, melainkan oleh ilmu, kesabaran, dan akhlak yang ada di dalam hatinya.